Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna saniaka wal abtar. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Jamaah kajian ba'da subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, segala puji bagi Allah yang senantiasa kita selalu memujinya, yang senantiasa kita selalu memohon pertolongan, yang senantiasa kita memohon ampunan, dan yang senantiasa kita bertobat kepadanya. Kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kula panjenengan tidak terjerumus di dalamnya. Yang kedua, salawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga nanti di yaumul kiamah kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, 2 minggu yang lalu kita memperingati hari raya Korban atau yang disebut Idul Adha. Maka tema kajian pagi ini saya mengangkat surah Al-Kautsar. Asbab usulnya surah Al-Kautsar ini atau konteksnya, namun demikian kita melihat profilnya. Surah Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108, hanya 3 ayat. Bahkan oleh para ulama, surah ini adalah surah yang terpendek. Namun demikian ada surah pendek yang lain. Surah itu adalah Wal Asri. Kedua profil dari surah itu, kalau Al-Kautsar itu hanya 3 ayat, Wal Asri juga 3 ayat. Kemudian hurufnya itu pada Al-Kautsar 43 huruf, sedangkan Wal Asri itu 73 huruf, dan Al-Kautsar ini hanya 10 kata, sedangkan Wal Asri itu 14 kata. Maka para ulama tafsir mengatakan iya, bahwa Al-Kautsar ini surah yang terpendek. Namun demikian, siapa sangka bahwa ini adalah sangat dahsyat yang menggetarkan dunia hingga sekarang, yang pulau panjenengan dibuat sebagai acuan. Sekedar profil secara umum bahwa Al-Kautsar ini diberikan kepada khususon Muhammad.
Untuk apa? Untuk membesarkan hati Muhammad, karena waktu itu Muhammad diolok-olok oleh kaum Quraisy sebagai Akstar. Nanti di belakang kita jelaskan. Namun demikian, pada wal asri ini adalah peringatan bagi umat manusia, supaya umat manusia itu adalah beriman, beramal soleh, dan saling menasihati. Makanya sangat tepat kalau kita saling menasihati, itu sangat tepat. Jamaah rahimakumullah, konteksnya dari Al-Kautsar ini bahwa ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu sebagian ulama mengatakan turunnya Prahijah, jadi di Mekah. Namun demikian sebagian ulama di Madinah. Terlepas dari perdebatan itu, maksud saya turunnya ayat, maka di situ bahwa ada satu konteks, ada satu latar belakang, ada satu asbab nusul, bahwa Rasulullah ini diolok-olok Muhammad Abstar, artinya Muhammad terputus keturunannya. Sekedar profil bahwa Muhammad ini dengan yang namanya Siti Khadijah itu kagungan putra 7. Yang 3 itu ada laki-laki, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Sedangkan yang perempuan itu ada 3, Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Rokhayah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ini dari rahim Siti Khadijah. Namun demikian sangat sayang bahwa ketiga putranya, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, dan Ibrahim ini di dalam satu tafsir Al-Misbah wafat sebelum balita. Orang Jazirah Arab itu menganggap bahwa pewaris itu adalah pewaris takhta, itu adalah dari laki-laki. Maka di sini ada seorang yang paling betul, itu mengolok-olok Rasulullah, namanya adalah Al-As bin Wa'il. Ini adalah iparnya dari Abu Jahal. Jamaah rahimakumullah, yang selalu mengolok-olok Rasulullah ini, bahkan setiap ketemu mengatakan bahwa Muhammad adalah abstar. Sekali lagi bahwa abstar itu adalah terputus tahtanya. Jamaah rahimakumullah, sehingga dari latar belakang ini Allah membesarkan Muhammad, bahwa keturunan itu tidak harus dari laki-laki. Bahkan yang di situ Al-Qasim ini putra Rasul yang lahir sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul. Inilah yang melatar belakangi, inilah konteks, inilah asbab nusul bahwa Al-Kautsar ini turun. Jamaah rahimakumullah, ketika kita belajar Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam tafsir Al-Misbah, bahwa seseorang itu dalam mempelajari Al-Quran, yang di situ sudah pas menurut teori pendidikan,
Maka justru ketika turun ayat pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca. Di dalam konteks pendidikan bahwa yang pertama kali kita itu adalah bisa membaca. Kalau sudah membaca, paling tidak mengerti artinya. Kalau sudah mengerti artinya, maka kita hayati, baru kita amalkan. Dan runtutan ini dipraktekkan oleh Ahmad Dahlan. Itulah konteks yang sangat menarik. Jamaah rahimahullah, surah ini pada dasarnya mengajak kita semua itu menganggap Muhammad yang pertama sebagai manusia, yang kedua bahwa umat Islam itu khususnya menganggap Muhammad itu sebagai nabi. Kita tafsirkan satu-satu. Sebagai manusia, orang non-muslim itu sangat menghargai Muhammad. Karena apa? Karena perilakunya. Nah, kita sebagai umat Islam menghargai Muhammad itu harus ganda. Yang pertama, kita hargai sebagai umat manusia. Yang kedua, kita hargai sebagai nabi yang merupakan tauladan hingga sekarang. Dan di dalam tafsir ini, orang-orang yang membenci Muhammad baik secara pribadi maupun ajarannya, maka mereka akan tersesat. Itulah yang perlu kita buat sebagai catatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami ciptakan, saya ulang, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka sholat dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membenci itu adalah orang-orang yang abstar. Artinya membenci Rasul secara pribadi atau secara kenabian tadi. Jamaah rahimakumullah, masuk ke dalam substansi. Inna a'tainakal kausar. Ada kata inna sesungguhnya, a'tainakal kausar. Di dalam bahasa Arab itu ada a'toi dan ada a'toi. A'toi itu sangat berat. Maka di dalam tafsir Al-Misbah wis to panjenengan lek gak iso maca a'toi ya, karena ini sangat berat, maka apa ya, jangan dipaksa. Marilah kita masuk ke substansi. Kalau a'toi itu adalah pemberian yang sangat banyak yang tidak ternilai harganya, tetapi pemberian ini hanya khusus kepada yang diberikan. A'toi. Kalau a'toi itu adalah pemberian yang agung, diberikan kepada Muhammad tapi bisa untuk umatnya, misalnya Al-Fatihah. Itulah bedanya a'toi dengan a'toi. Jamaah rahimakumullah, Kausar
itu bisa ditafsirkan dengan nikmat dunia yang sangat banyak. Sehingga di situ Rasulullah diingatkan, "A'toi, sesungguhnya kami Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak." Nikmat banyak itu, jika tadi absar itu sebagai pemutus keturunan, maka dawai Allah absar itu bukan untuk kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya Allah sudah mengingatkan ketika orang Yahudi mengolok-olok yang namanya Rasulullah. Bukankah Ismail itu keturunan dari Ibrahim, dari ibunya Siti Hajar? Menurut orang Yahudi bahwa Ismail itu bukan nabi. Karena apa? Ismail itu dilahirkan dari ibu Siti Hajar, dan ibu Siti Hajar ini sebagai budak. Maka menurut Yahudi bahwa Ismail ini tidak berhak menyandang sebagai keturunan dari Ibrahim. Contoh yang pertama sudah dibuka sebetulnya. Kemudian sebelum Rasulullah lahir itu ada yang namanya Isa. Isa itu kalau ditanya siapa bapaknya, maka di situ Isa itu disebut sebagai Isa binti Maryam. Sebetulnya dua contoh ini sudah cukup. Namun demikian, itulah orang-orang Yahudi yang sampai sekarang orang itu menangis dewe. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau